Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Halo everyone, perkenalkan nama saya Endang Sulistiawati dengan NIM 2466-2023. Saya selaku ketua dari kelompok 3. Saya Marvin Dimas Awangkuai dengan NIM 24666403. Saya dari kelompok 3. Saya Johadatul Mama, NIM 24666-2008, saya kelompok 3. Saya Maria Dinta Mayang dengan NIM 2466402, kelompok 3. Saya Dimas Abi Destian dengan NIM 24666-2015 dari kelompok 3. Halo, perkenalkan nama saya Valentino Sadirangga dengan NIM 24666-2026, saya dari kelompok 3. Saya Pamelius Ahong dengan NIM 246664001 dari kelompok 3. Apa sih relasi itu? Relasi adalah hubungan antara anggota himpunan A dan B. Contohnya, jika A adalah bilangan dari B adalah huruf. Relasi faktor dari bisa ditulis sebagai pasangan berurutan. Contoh, 1, A, 2, B, dan seterusnya. Adapun jenis relasi. Yang pertama adalah relasi inverse. Apa sih itu relasi inverse? Relasi inverse adalah kebalikan dari suatu relasi antara dua himpunan. Yang kedua, relasi refleksif adalah relasi di mana setiap elemen dalam suatu himpunan terkait dengan dirinya sendiri. Dalam kata lain, jika A adalah himpunan, maka relasi refleksif pada A adalah relasi di mana setiap elemen A di A memiliki pasangan terurut. Contohnya A dan A. Tiga adalah relasi simetrik. Apa sih relasi simetrik itu? Relasi simetrik adalah relasi di mana jika suatu pasangan A dan B ada di dalam relasi, maka pasangan B dan A juga ada di dalam relasi. Jadi relasi R pada himpunan A dikatakan simetrik jika A dan B adalah elemen E dan R, maka BA elemen R juga. Yang keempat adalah relasi antisimetrik. Relasi antisimetrik adalah relasi yang memiliki sifat-sifat seperti berikut. Ada dua elemen A dan B dalam himpunan A dan B. Ada A dan B serta B dan A. Keduanya ada dalam relasi R. Maka harus berlaku A sama dengan B. Relasi R pada himpunan A dikatakan antisimetrik jika untuk setiap pasangan A dan B dan A yang ada di R, maka A sama dengan B. Yang kelima, relasi transitif. Relasi transitif adalah relasi yang memiliki sifat berikut. Jika ada dua pasang A, B dan B, C dalam relasi, maka harus ada pasangan A, C dalam relasi tersebut. Yang keenam adalah relasi ekuivalen. Relasi ekuivalen adalah sebuah relasi pada suatu himpunan yang memenuhi tiga sifat utama, yaitu refleksif. Setiap elemen dalam himpunan berelasi dalam dirinya sendiri. Artinya, untuk setiap elemen A dalam himpunan A berlaku dengan A sampai ekuivalen A. Yang kedua, simetris. Jika suatu elemen A berelasi dengan elemen B, maka B juga berelasi dengan A. Artinya, jika A sampai B, maka B sampai A. Transitif. Yang ketiga adalah transitif. Jika A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C, maka A berelasi dengan C. Artinya, jika A sampai dengan ekuivalen B,
dan B ekuivalen C, maka A sampai ekuivalen C. Yang pertama menggunakan diagram panah. Himpunan A sebagai domain atau daerah asal diletakkan di sebelah kiri dan himpunan B sebagai kodomain diletakkan di sebelah kanan. Relasi antara himpunan A dan B ditujukan dengan arah panah seperti gambar di atas. Himpunan pasangan berurutan. Jika X elemen A dan Y elemen B, maka relasi dari A ke B dapat dinyatakan dengan pasangan berurutan X dan Y. Dari diagram panah di atas dapat dituliskan himpunan pasangan berurutan sebagai berikut. Selanjutnya diagram Kartesius. Pada koordinat Kartesius, daerah asal domain diletakkan pada sumbu X atau sumbu mendatar dan daerah kawan kodomain diletakkan pada sumbu Y atau sumbu tegak. Sedangkan daerah hasilnya merupakan titik noktah koordinat pada diagram Kartesius. Dari relasi di atas dapat ditunjukkan diagram Kartesius seperti di bawah ini. Terakhir adalah tabel. Kita bisa membuat tabel seperti ini. Adapun relasi dalam kehidupan sehari-hari, ilmu sosial, ekonomi, dan ilmu komputer khususnya ilmu sosial. Dalam ilmu sosial, relasi digunakan untuk memahami hubungan antara individu, kelompok, ataupun institusi. Contoh, studi jaringan sosial, social network analysis, melihat siapa saja berinteraksi dengan siapa yang paling berpengaruh. Relasi antara pendidikan dengan tingkat kejahatan. Yang ketiga, hubungan antara kelas sosial dan partisipasi politik. Dan manfaatnya adalah memahami pola interaksi sosial. Yang kedua, menentukan intervensi sosial untuk efektif. Menyusun kebijaksanaan publik yang tepat. Selanjutnya adalah sifat-sifat relasi. Yang pertama ada refleksif. Sebuah relasi R pada himpunan A dikatakan refleksif jika setiap elemen berelasi dengan dirinya sendiri. Seperti dua, ada simetris. Relasi R disebut simetris jika untuk setiap pasangan AB elemen R, AB elemen R, maka BA juga ada di R. Contohnya ya, ada antisimetris. Relasi R disebut antisimetris jika untuk semua AB elemen A, jika AB elemen R dan BA elemen R, maka harus A sama dengan B. Contohnya seperti 4, ada transitif. Relasi R disebut transitif jika untuk semua A, B, C elemen A, jika AB elemen R dan BC elemen R, maka AC juga harus di R. Contohnya seperti ini. Contoh soal yang pertama, diketahui himpunan A sama dengan 1, 2, 3 dan B A B. Terus cara penyelesaiannya itu yang pertama, pasangan terurut dari A B adalah yang pertama itu 1. Nah, yang kedua itu ada terus yang ketiga jadi semua pasangan terurutnya adalah di sini ya.
3A, 3B. Jadi ini adalah hasil dari penyelesaian himpunan A 1, 2, 3 dan B, A dan B. Terima kasih. Jadi, kesimpulan dari materi yang kami jelaskan ini adalah konsep relasi dalam matematika adalah sebagai suatu hubungan antara dua himpunan yang dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk, seperti pasangan berurutan, diagram panah, dan grafik kartesius. Pemahaman relasi tidak hanya penting dalam ranah matematika murni, tapi juga sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam hubungan antara waktu dan jarak, kepemilikan barang, maupun interaksi sosial. Dengan menguasai materi ini, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan konsep relasi untuk memecahkan masalah nyata yang melibatkan hubungan antara variabel.